Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia olahraga. Nah, di sini di episode kali ini kita bakal membahas perjalanan menuju Porda dan juga pengalaman pahit manisnya tentang cedera yang sering banget dialami oleh atlet sepak bola. Bersama saya hari ini saya hadirkan dua narasumber, yaitu Mas Uli dan Mas Alwan ya. Nah, di pertemuan podcast sekarang Mas Alwan nih boleh perkenalkan diri dulu, mangga silakan. Halo, nama saya Alim Zakir, saya atlet sepak bola dari Kabupaten Indramayu tahun 2025. Halo, perkenalkan nama saya Uli, saya atlet sepak bola ex Indramayu tahun 2013-2014. Nah, oke, Mas Uli dan Mas Alwan ya, di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sepak bola di Kabupaten Indramayu. Sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu nggak Mas, masalah awal mula bisa masuk di Porda itu seperti apa sih? Contohnya seperti Mas Alwan awal mula bisa masuk ke Porda itu bagaimana ceritanya? Awal mula saya bisa masuk backup Porda itu mengikuti event Event apa Piala tuh? Bupati. Oh, Piala Bupati. Itu Event Piala Bupati itu mencakup tentang apa Mas? tentang Antar desa kah apa antar kecamatan? Oh, antar kecamatan. Nah, di mana Mas Alwan itu pas Piala Bupati itu mengantarkan kecamatan mana tuh Mas? Pas itu. Saya mengantarkan Kecamatan Kandang Haur. Oh, kecamatan Kandang Haur. Pas waktu Piala Bupati. Iya. Nah, sebelum Mas Alwan ini masuk ke dalam Porda nih, Porda Indramayu tahun 2025 ya. Nah, sebelumnya kan Mas Alwan mewakili Kecamatan Kandang Haur di event Bupati Cup ya. Iya. Di event Bupati Cup ini Mas Alwan itu sampai sejauh mana membawa tim kecamatan? Membawa tim itu sampai gugur pertama-tama. Oh, baru pembukaan berarti langsung gugur. Langsung gugur. Oh, berarti tidak bisa membawa sampai final atau sampai semifinal lah minimal. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tuh Mas alasannya bisa gugur? Apakah karena potensi pemain dari Kecamatan Kandang Haur yang kurang? Iya. Apa karena banyak potensi-potensi lain sekiranya tim dari Kecamatan Kandang Haur itu pas main langsung gugur tuh? Ya bisa di potensinya pemain Kandang Haur itu kurang ya Mas. Kurang itu apa dari segi latihannya Iya, yang iya. pertemuannya sangat singkat apa gimana tuh? Dari pertemuannya sangat singkat sih. Pertemuan sangat singkat. Iya. Oke. Dari Mas Uli sendiri bisa diceritakan awal mula bisa masuk Porda itu bagaimana? Ya, awal mula dari saya itu awalnya itu ada Liga Jarum namanya dulu. Oh, Liga Jarum Dari dulu ya. kecamatan ya. Saya mewakili Liga Jarum itu di kecamatan Kandang Haur. Kandang Haur juga sama berarti ya? Sama Kandang Haur. Nah, alhamdulillah dari kecamatan Kandang Haur itu saya mewakilinya sampai tembus itu semifinal. Semifinal. Alhamdulillah. Terus rebutan semifinal kalah dari Kecamatan FC. Ya, terus rebutan juara tiganya sama mana ya? Kalau nggak salah itu Kecamatan Lobener. Oh, lo benar. Berarti kalau pas dulu Mas Uli mah sampai semifinal, tapi Mas Alwan sekarang cuma sampai main pertama langsung gugur Iya, gitu ya. langsung gugur. Nah, pasti di sini juga ada perbedaan lah zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau Mas Uli sendiri, kenapa bisa kalah pas semifinal, Mas? Ya, faktor komunikasi ya. Kita Komunikasi. kalah cuma adu penalti doang. Oh, pas kalahnya ada penalti. Penalti doang. Kita udah sempat unggul 1-0 dulu ya sama Kecamatan DC, tapi menit-menit akhir ada suatu kejadian bikin anak Dot. Playernya itu Dot apa gimana? pelanggaran lah. Oh, pelanggaran. Pelanggaran dari beberapa penalti. Masih ingat sekali dari tendangan bebas dari pojok itu kipernya nggak bisa habis Menjangkau ya. Nggak bisa menjangkau, jadi akhirnya masuk bola tersebut. Iya. Dan terjadilah adu Gol, penalti. nah, Ketika gol itu ya ibaratnya penentu lah itu Itulah benernya. kita- Penentu kemenangan buat kita untuk masuk ke final ya. Semifinal. Tapi sangat disayangkan rezekinya belum Masuk. ada, jadi bola itu masuk. Masuk. Nah, kita ngomong-ngomong soal akan membahas soal Porda ya. Nah, otomatis ya dari teman-teman sekalian pernah merasakan di Porda Indramayu lah. Nah, Mas, sejarah awal mula atau senang sedihnya
Mas Alwan dulu lah, Mas Alwan ya. Ketika pas di Indramayu itu bagaimana Mas? Ya senangnya itu bisa dapat teman baru, Teman baru, dapat pengalaman baru juga. pengalaman baru. Ya. Kalau gak enaknya itu menempuh jarak yang lumayan jauh. Oh jauh, karena Mas Alwan dari barat sama kayak Mas Uli juga ya? Sama-sama. Pasti latihannya di kota juga kan ya Iya, dulu ya? iya. Pasti menempuh jarak yang sangat jauh ya? Iya. Jadi kendalanya itu dari Mas Alwan ya? Kalau senangnya masuk di itu, di Porda Indramayu apa Mas Alwan senangnya? Senangnya bisa masuk Porda itu bisa apa ya? Apa bisa, ya ibaratnya kayak senangnya bisa membawa Iya, nama bisa baik membawa nama- kecamatan lah. Iya, sama Iya. terus juga bisa membawa nama kabupaten juga. Nama kabupaten. Nah, ngomong-ngomong pas membawa nama kabupaten itu pas masanya Mas Alwan itu sampai babak apa sekarang? Yang masih jalan nih. Oh, Kemarin kan Porprov nih. Iya. Berarti otomatis setelah Porprov itu lanjut ke tingkat apalagi nih selanjutnya yang akan ditempuh oleh Persindra Indramayu. oh, itu apa? Provinsi. Iya. Iya. Oh berarti nanti lanjut lagi di tingkat provinsi di mana venue-nya? Itu di Bekasi kan? Oh di Bekasi. Iya, Bekasi. Nah untuk Mas Uli sendiri yang pada saat Mas Uli nih susah senangnya ikut Porda itu bagaimana sih Mas? Ya sebenarnya dari awal masuk itu 2013 ya. Iya. Senang sih, senangnya dapat pengetahuan banyak. Iya pengetahuan banyak ya. Latihan keras sekali, beda sama anak-anak sekarang ya. Iya. Kalau dulu kita latihan bener-bener nih, Iya. sampai jam 7 sampai jam 12, jam istirahat jam 12 sampai jam 3, tank lagi kita latihan lagi kayak gitu setiap hari. Senangnya itu di situ. Kalau alhamdulillah sih nggak ada sedihnya ya. Iya. Kalau sedihnya kita cuma gagal di pas tandingnya aja sih ya. Sedih. Kalau masuknya itu kita senang sekali. Banyak teman baru Iya. dari mana. Iya dari mana-mana ibaratnya temannya dari satu ya Dari kasih satu itu sih cuma cuma sedihnya itu doang. Kita nggak Berarti- bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh Iya. kabupaten gitu Iya, sedihnya. Mungkin ada beberapa kendala yang ibaratnya pas Mas Uli masuk di Porda itu kayak contoh halnya kendala dalam artian misalkan dari support dari kabupaten yang sangat kurang kah? Apakah dari support dari ibaratnya dari sininya dari orang tua kita yang tidak merestui apa gimana gitu? Ada enggak kayak gitu Kalau kendalanya? kayak gitu sih, alhamdulillah ya. Indramayu di Porprov daerah itu pasti sangat dukung sekali. Sangat mendukung ya. Dari awal kita masuk sampai kita berangkat itu pasti dukung Maksimal sekali, ya? maksimal, sangat maksimal untuk. Dari segi fasilitas gimana Mas? Alhamdulillah waktu dulu ya lumayan untuk masih di Maya. Iya. Masih kita di mes. Oh, masih ada mesnya? Dulu. Tapi sekarang ada mesnya nggak Mas Alwan? Ada juga bisa. Iya. Tapi karena Mas Alwan kan ya ibaratnya gini, Mas Alwan kan ibaratnya masih jangkauan sekolah ya. Iya. Jadi tidak tidur di sana gitu. Tidur pas Amin berapa itu? Kalau nggak salah Amin 15. Oh, pas mau pemberangkatan Iya, mau pemberangkatan. saja ya, Iya. tidur di situ Tidur ya. di situ. Tapi kalau ibaratnya kalau latihan tetap PP Mas. Iya, kalau lagi tetap PP. Jauh juga ya Iya. ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong soal Porda juga, susah senang sudah dilampaui, pasti pengalaman juga sangat banyak nih. Pengalaman Mas Uli selagi pas di Porda itu apa sih Mas? Yang dapat dijadikan pengalaman Mas Uli? Ya pengalaman saya yang berkesan itu ya itu ya. Sebuah keluarga itu penting ya. Iya. Sebuah kreasi, sebuah latihan. Jadi tahu mana yang kita balance-nya, mana yang enggaknya. Itu pengalaman yang sangat berharga sih Iya. untuk masuk Porda ke ya. Porda Indramayu. Ya kita bangga sih dari daerah Kenangor ya, Iya. khususnya wilayah barat. Barat ya. Khususnya itu wilayah barat ya, kita bangga sendiri. Dari teman-teman sampai ke Kabupaten Indramayu, sampai kita berjuang lagi Berjuang lagi ya. sama anak-anak
pasti ya? Iya pasti di Seleksi lagi. Nah, buat pengalaman Mas Alwan selama di Porda itu bagaimana Mas? Bisa dijelaskan? Pengalaman saya bisa apa? Ya pas Mas Alwan di Porda aja pengalamannya apa? Pas masa di Porda apakah bisa ada beberapa hal yang ibaratnya dapat diingat sebagai pengalaman saya di Porda? Iya, pengalaman saya itu bisa masuk Porda ya apa ya? Pengalaman Mas Alwan nih, contoh misalkan kayak tadi Mas Uli kan pengalamannya sangat banyak nih. Iya. Mas Alwan ketika pas masa di Porda itu pengalamannya apa yang sangat berkesan? Apakah contoh halnya kayak seperti pas main bola hujan-hujanan? Apakah ada beberapa pengalaman yang ibaratnya sebagai kenangan dan pengalaman yang ibaratnya Mas Alwan dapat ambil dari pas masa Mas Alwan itu masuk Porda Indramayu? Ya, kalau itu dapat ilmu banyak sih Mas. Ilmu banyak ya. Iya. Terus juga otomatis ya kayak seperti yang dijelasin sama Mas Uli ya tadi, bahwasanya ketika masuk Porda itu TC-nya emang bener-bener beda dari kecamatan nggak Mas? dari kita sih ya waktu dulu ya tahun 2013 2014 emang beda ya. Waktu itu kita TC benar-benar ya dari suatu kecamatan ya. Waktu Iya. dulu kan saya langsung ada Liga Jarum tuh ya. Iya. Liga Jarum. Ada tim atletnya itu tim dari Dermayu itu mantau saya. Iya. Waktu itu ya saya dapat surat langsung dipanggil minta tes ya. Iya. Tes itu nggak sembarang tes ya, Langsung memang benar-benar berat ya. Dari sebelum tes aja saya udah latihan dari rumah ya. dari rumah pasti latihan pribadi itu. Pribadi itu Iya. seharusnya ini kesempatan nih saya masuk ke Porda nih, saya tunjukin. Sebelum tesnya saya latihan rutin ya, harus lari 10 kilo per Iya. jam, harus targetnya berapa 10 kilo nih harus berapa menit. Iya. Harus berapa sekian harus belum tes ya. Nah, habis itu ya mulailah tes ya. Emang benar-benar tes ya seperti biasa, emang lebih berat lagi untuk Iya. sepak bola. Pasti sih, apalagi yang ibaratnya mencakup olahraga fisik sepak Ya, bola ya. betul. Nah untuk Mas Alwan sendiri buat nanti nih ibaratnya persiapan buat TC atau seleksi di Porda itu bagaimana ceritanya? Iya, persiapan sih ya seperti Mas Uli ya, latihan pribadi ya di rumah itu Pasti ada itu Iya, ya? pasti ada ya. Terus saya itu langsung di juga sama orang itu. Pelatih Iya, ya dari pelatih. pelatih ya ibaratnya dari pemandu bakat dari Kabupaten Indramayu lah, Indramayu. dari staf lah ibaratnya. Ya. Nah kalau Mas Alwan kan dari Piala Bupati tahun 2025 ya pas Iya. kemarin. Kalau Mas Uli pas Piala Jarum pada tahun 2013 ya. 2013 kalau nggak salah ya. 13. 13. Nah, pas masa Mas Uli itu berapa orang yang perwakilan dari kecamatan Kandang Haur? Ada nggak ibaratnya temannya satu kecamatan? Kalau untuk wilayah dari saya itu cuma 2 ya. Kandang itu satunya dari almarhum ya. Iya. Sudah almarhum. Ada almarhum. Itu rekan Iya. Mas Uli juga satu perjuangan ya? Untuk perjuangan itu benar-benar satu perjuangan lah. Iya. Kita dari nangis bareng, Iya. senang bareng, berangkat ada di jalan napa-napa bareng, Bareng. selalu alhamdulillah itu buat almarhum benar-benar lah pokoknya itu dari desa Eretan ya, kalau nggak salah. Ya alhamdulillah itu kita, semuanya dilalui. Iya. Berarti ibaratnya Mas Uli mah berjuang tuh ada 2 orang ibaratnya dari kecamatan Kandang Haur ya. Iya. Ya ibaratnya kayak tadi yang dijelaskan bahwasanya susah senang bareng, enak gak enak bareng, nangis bareng. Nah untuk Mas Alwan sendiri ada nggak sih ibaratnya selain Mas Alwan yang perwakilan dari kecamatan Kandang Haur yang masuk Porda juga? Ada. Iya. Boleh dijelaskan Mas Alwan? Dari kecamatan Kandang Haur itu ada 2 anak. 2 anak yang Iya. diambil ya. Iya, yang diambil. Satunya itu dari Eretan Sama juga dari Eretan. Iya. Kalau boleh diketahui itu kalau pas berangkat latihan itu bareng juga Mas? Iya, kalau berangkat latihan itu kita bareng, terus juga saling bergantian motor karena gak Oh, kendaraan ya? Iya. Ini pasti sulit kendaraan Iya, karena iya. jarak juga ibaratnya lebih dari 1 kilo ya. Iya, lebih dari 1
gantian juga. Iya. Kadang minjem di saudara gitu. Nah, perbedaan di zaman dulu sama zaman sekarang, waktu Mas Uli itu latihan itu dalam satu minggu itu berapa kali Mas Uli? Kalau dari saya, kalau udah masuk tes itu tiap hari. Tiap hari tes ya? Tiap hari. Tapi itu enggak, ibaratnya kerasa nggak sih ibaratnya tiap hari TC? Kalau menurut saya kan ibaratnya kita olahraga dalam satu minggu 3 kali aja kadang-kadang badan itu pada sakit. Nah itu bisa dibayangkan kan, ibaratnya satu minggu kita TC dengan ibaratnya latihan yang sangat berat, itu gimana yang dirasakan oleh Mas? Nah, ini bedanya waktu zaman saya itu ya, kalau udah masuk tes saya Iya. tiap hari itu megang bola, tiap hari fisik. Makanya dari jam 7 kita tes jam 7. Iya. Kalau paling lama itu sampai jam 11. Jam 11 siang. 11 siang. Wah bisa dibayangin itu Bayangin. matahari udah pasti Pasti. panas-panasnya Jam apalagi itu ibaratnya ya. pokoknya paling panas ya. Iya. Jam 7 itu matahari udah paling tinggi. Iya. Ya apalagi sampai jam 11. Nah, kita itu istirahat. bisa dibayangkan ya, ibaratnya saya yang suka main bola saja kalau ya udah jam 9 ke atas otomatis itu matahari ibaratnya udah di atas kepala tuh. Nah, jelas itu. Pasti. Apalagi itu ibaratnya sudah terprogram dengan latihannya yang sangat berat. Makanya kita bedanya nih ya Iya. sama Polda sekarang. Iya, beda. Dulu kalau dulu benar-benar fisik itu digenjot. Iya. Makanya kita fat to max itu harus kuat Harus di atas kuat. rata-rata itu. Makanya bedanya di situ. Kalau nggak tahu untuk Polda sekarang berjalan atau enggak sekarang. Iya. Sekarang ya. Kalau dulu itu ya 3 bulan harus kayak gitu terus. 3 bulan? 3 bulan. Buset. Kalau sekarang Mas, gimana tuh program latihan buat Porda sekarang? Kayak tadi yang dijelasin sama Mas Uli, 3 bulan latihan, 1 minggu itu adalah tiap hari loh, bisa dibayangin, gak ada istirahat itu. Paling ya buat Mas Alwan sekarang boleh diceritakan gimana tuh pas TC sekarang? Kalau sekarang, kalau sebelum masuk TC itu 1 minggu biasanya 4 kali ya Mas. 4 kali, beda berarti Mas. Waktu zaman Mas Uli, tiap hari bayangin 1 minggu dari jam 7 sampai jam 11 itu ibaratnya matahari udah masih tinggi-tingginya, tapi sekarang cuma 4 hari. Iya. Nah, Nah, itu 4 kali. 4 Tapi kali. kalau udah masuk TC itu sama setiap hari juga. setiap hari juga. Iya. Tapi dengan komposisi latihan berat atau ada perbedaan latihannya Mas? Pasti otomatis kalau ibaratnya kita tiap hari, kayak yang saya ketahui ya, kalau ibaratnya program latihan itu pasti otomatis tidak semuanya mencakup fisik ya. Pasti Iya. otomatis dicampur baurkan dengan olahraga Semuanya. yang latihannya ringan, contohnya taktik. Betul, betul. Ya, pasti ada kayak gitu nggak sih Mas? Pasti di sepak bola itu mencakup semua ya. Satu Iya. fisik, dua Iya. taktik, dua endurance, segala Iya. macam. Semua itu ada. Cuma ada waktu-waktunya. Awalnya contohnya satu minggu nih kita fisik dulu. Iya. Nah, terus sorenya nih kita langsung taktik. Taktik, Itu, iya. itu. Ntar minggu depannya tuh terserah pelatih. Ada kan pelatih, ada staff-staffnya. Iya. Kita tinggal ikutin pelatih, tinggal main aja. Menyesuaikan program pelatih saja sebenarnya ya. Ya betul. Nah, untuk Mas Alwan sendiri tuh kayak tadi latihan 1 minggu 4 kali tuh, latihannya semuanya mencakup latihan fisik apa dicampur dengan latihan-latihan yang lain? Ya, kalau seminggu 4 kali itu biasanya fisik semua Mas. Fisik semua Ya, dalam 1 fisik minggu semua. ya? Iya, dalam 1 minggu 4 kali itu fisik semua. Kadang latihannya pagi, kadang Pagi. sore, iya. Tapi itu fisik, bener-bener Iya, fisik. bener-bener fisik. Tapi kalau udah masuk TC itu ya latihan jam 6, terus itu latihan jam 6 latihan santai, tapi terus jam 1-nya itu latihan lagi. Latihan lagi. Iya. Berarti kalau Jam Mas 6. Alwan, iya saya potong dulu ya sedikit. Oh, iya. Berarti kalau zamannya Mas Alwan biarpun latihannya 1 minggu 4 kali, berarti bisa digabung lagi dengan latihan sore misalkan. Iya. Kalau zamannya Mas Uli dulu kayak gitu nggak, Mas? Oh dulu ya memang sama sih, sama persis ya. Cuma dulu saya nggak pernah ikutan latihan 1 minggu sekali atau cuma langsung masuk aja gitu. Langsung masuk, kita training, kita langsung 3 bulan udah kelar. Gitu aja. Berarti cuma 3 bulan ya? Iya. Porda tuh cuma 3 bulan? Untuk persiapan sih 3 bulan. 3 Tapi bulan. untuk jauh-jauh hari untuk persiapannya emang sama kayak Sama. dia.
Berarti sebenarnya buat pengukuhan contoh kan kayak Porda kan, nih misalkan kita adakan di Porda Indramayu itu misalkan dari lewat event yang berbeda nih dari zaman Mas Uli Liga apa namanya? Liga Jarum. Kalau ini kan Piala Bupati ya. Nah itu kan harus mempunyai ibaratnya pasti menyaring banyak tuh. Nah setelah disaring itu pasti otomatis ada beberapa juga pasti yang akan terbuang. Nah itu tuh harus membutuhkan berapa lama sih ibaratnya sampai titik pengukuhan emang bener-bener pemainnya sudah ditentukan oleh pelatih, strategi juga udah ditentukan oleh pelatih. Berapa bulan tuh kira-kira sampai berangkat event itu? Oke, intinya gini ya, untuk Porda waktu saya dulu sih Iya. memang dari pemilihan orang-orang yang dipilih. Iya. Dari kita diseleksi lagi kan itu. Nah iya. Itu saya berapa orang ya, kalau nggak salah 35 kalau tuh 35 kan otomatis tidak bakal Ya, di bawah nah, semua. Itu makanya juga pasti kita dicari bertahap. lagi. 35 itu bertahap. Sebelum 35 itu mencakup ke kabupaten. Iya. Belum di luar kabupaten. Iya. Ada lagi. Oh, berarti pas zamannya Mas Uli ada yang dari luar kabupaten, masih ada. Masih ada, itu waktu zamannya saya itu masih ada orang Jawa, masih Iya. ada orang Jakarta. Makanya beda-beda. Untuk Polda sekarang nggak boleh. Iya. Harusnya khusus Jawa Barat. Jawa Barat, Kalau iya. Untuk Polda waktu saya itu pasti terserah mau kemana aja. Yang terpenting Nah, membawa satu nama Kabupaten nah, Indramayu. Contohnya kayak Kurnian BG itu sampai Iya. sini ya. Makanya itu waktu saya itu 35 orang Indramayu, semuanya dari sananya itu kalau nggak salah 15 untuk 15. Oh, itu 15 dari orang luar, Mas. Tapi itu ibaratnya kan ya kita main bola itu cuma 11. Kalau Iya, makanya. kalau ibaratnya kan ya saya potong dulu sedikit. Bisa dibayangkan kita main bola itu ibaratnya timnya hanya 11. Itu udah ngambil 15 orang dari luar terus dari Indramayunya itu buat apa maksudnya? Ya makanya kita kan dari pihak manajemen Iya. terus seleksi sampai benar-benar kita dapat itu 25 orang. 25 orang. Buat persiapan ke sana. Ya, maupun seleksi orang luar maupun seleksi orang dalam ya. Makanya saya fokus sampai 25 orang. Pas itu saya kepilih masuk 25 orang itu pas udah berjalan 1 bulan. Kalau Satu nggak salah, bulan. 1 bulan itu udah kokoh 25 orang yang lainnya harus Cut. cut Cut. gitu, dari luar. Nah, menurut Mas Uli ya, tadi saya dengar sedikit ya soal 15 orang dari luar ya. Itu gimana tuh perasaan ibaratnya kayak Mas Uli sendiri dari produk lokal Indramayu persaingannya? Nah, itu malah kita lebih semangat untuk Termotivasi gitu. termotivasi untuk semangat latihan, jangan sampai kalah sama orang yang luar ya. Iya. Makanya kita orang dalam harus rutin nih, latihannya harus cepat, harus connect, harus cerdas. Cerdas. Apa kata pelatih harus A ya A, jangan sampai kata pelatih A sampai B kita jangan. Iya. Makanya A ya A harus, makanya kita itu sebagai motivasi, maupun ada orang luar kita harus sebagai motivasi itu orang ancaman. Iya, pasti. Nah, Kalau orang luar pasti ancaman. pasti ancaman. Jangan sampai kita main bola di sini sama orang pendatang baru, jangan sampai lah. Iya, jangan sampai kalah intinya, Ah, weh. intinya. Karena ya sama juga nih Mas Alwan ya, kayak tadi yang diceritakan oleh Mas Uli bahwasanya di di era Mas Uli itu masih banyak pendatang. Nah, sekarang di Mas Alwan nih, ada nggak yang ibaratnya dari luar Kabupaten Indramayu anak-anak? Kalau sekarang itu nggak ada. Ada. Kalau sekarang itu lokal semua, Indramayu semua. Oh, lokal semua. Iya. Berarti ya otomatis ada nggak sih ibaratnya rasa motivasi buat perebutan siapa sih yang pengen dipilih oleh pelatih? Ada nggak kalau zaman Ada. sekarang? Ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah, persaingannya tuh bagaimana untuk di era Porda zaman sekarang buat persaingan untuk mendapatkan bahasa strateginya mah line up pertama. Kita sebagai pemain tuh perasaannya bagaimana? Apakah kita kadang-kadang kan ada saja pemain yang ibaratnya akrab dengan pelatih, caper lah, Iya. atau bisa digantikan dengan ibaratnya membuktikan bahwasanya dirinya layak dimasukkan ke dalam line up permainan. Nah, dari Mas Alwan sendiri bagaimana sih persaingan yang sebisanya dapat dipercaya oleh seorang pelatih? Ya, kalau saya itu kalau di dalam sesi latihan itu biasanya ada game itu Game. bermain ya, itu saya buktikan di situ bahwa saya Layak juga ya. juga bisa jadi line up ya Mas.
Ya. Terus dalam latihannya itu harus yang serius biar bisa jadi lengkap juga. Ya gitulah intinya mah. Nah, di dalam latihan kan pasti ada taktik, teknik, terus juga fisik, yang terakhir ada mental ya. Ada 4 komponen latihan fisik nih. Latihan, teori latihan lah intinya mah di dalam permainan sepak bola nih. Nah, untuk di era Mas Uli, di 4 komponen tadi yang saya sebutkan itu udah lengkap belum? Udah merasa ada semua belum? Di apa maksudnya di era zaman Porda, zamannya Mas Uli dulu? Alhamdulillah ya, kalau zaman saya itu ya satu mental itu harus dibentuk. Iya. Ya, karena di dalam sepak bola satu-satunya itu harus mental. Mental. Kalau mentalnya down, fisik semua dari 4 komponen itu harus pasti down. Iya. Nomor itu mental kan buat saya, karena kalau mentalnya kuat, pelatihnya keras, kita harus kuat. Kalau pelatihnya mentalnya down, Iya. ya 4 komponen itu sudah bakalan Ya, berguna juga ya. Juga. Nah, buat Mas Alwan nih, 4 komponen tadi yang saya sebutin tuh, ibaratnya apa sih? Apakah ada yang kurang? Apakah lengkap semua di dalam skuad Porda tahun 2025? Ya lengkap sih, lengkap. Lengkap semua. Iya lengkap semua di situ. Dari segi teknik gimana Mas Alwan? Dari segi teknik Anak Porda tahun 2025 ini dari segi teknik apakah masih ada beberapa hal yang ibaratnya harus dievaluasi? Apakah emang benar-benar udah matang buat persiapan Porda? Bagaimana menurut Mas? ya menurut saya Alwan. sih udah matang ya kalau Porda Iya sih, sekarang. ya. Kalau ya otomatis kalau saya lihat mah kalau udah dipilih Porda pasti masalah teknik mah ya Mas Uli ya sudah pasti dipercaya. Nah, masalah mentalnya Mas Alwan. Nah, itu dia. Nah masalah mental bisa dibilang juga lumayan bagus juga. Lumayan kuat. bagus. Kalau kata lumayan itu masih harus ditingkatin lagi kecuali udah bilangnya bagus ya. Ya betul. Tadi sudah diceritakan sama Mas Alwan juga lumayan bagus. Berarti kalau lumayan bagus belum bagus. Ya, Berarti masih harus ditingkatkan lagi. Masih harus ditingkatkan lagi. Nah, menurut Mas Alwan nih, bagaimana sih ibaratnya kita supaya ibaratnya mental kita itu semakin meningkat? Ya semakin meningkat itu kita harus menghadapi Lawan siap-siap iya menghadapi lawan yang apakah harus lebih tinggi? Iya. Apakah harus bagaimana tuh? ya harus lebih tinggi sih. Terus juga udah harus siap diomongin pelatih ya kalau ada kesalahan-kesalahan itu. Nah, kadang-kadang kan zaman sekarang ya, saya lihat juga kadang-kadang dari podcast atau dari video-video yang viral bahwasannya banyak pemain-pemain yang ketika diganti itu kadang-kadang pada Iya. suka apa ngambek bahasanya ya. Kadang-kadang masih suka ngambek. Itu bagaimana menurut pandangan Mas Uli? Ketika pemain ibaratnya diganti sama pelatih, perasaannya itu bagaimana sih? Ya pelatih, semua pelatih itu punya hak ya. Iya. Pelatih, semua pelatih itu punya pandangannya sendiri. Iya. Contoh kalau Mas Alwannya benar-benar lagi bagus, katanya Mas Alwan lagi bagus nih, lagi enak. Performanya ya. Cuma kata pelatihnya ini udah nggak sesuai nih. Iya. Lebih baik tarik. Itu mah masing-masing pelatih aja sih ya. Makanya itu mentalnya, kalau mentalnya udah terbentuk, dimanapun kita berada harus fight. Ya itu sepak bola. Kalau masih setengah atau belum siap lah, lebih baik Jangan kayak sepak bola ya. sepak bola. Iya. Kalau udah udah masuk kabupaten itu mental harus udah benar-benar bulat. Iya, udah terbentuk ibaratnya. Ya, kalau kita mentalnya setengah ya otomatis ya. Kalau pelatihnya keras, waktu dulu sih saya pelatihnya Pak Indra Thohir, tahu Oh, sendiri. Pak Indra Thohir Kalau dulu. Pak Indra Thohir, wah benar-benar fisik, teknik semuanya harus Matang, rapi. iya. Ya, semuanya Lengkap. harus matang lengkap pokoknya. Intinya itu Pak Indra Thohir benar-benar pelatih terkejam kata saya. Iya, terkejam bapak saya. Sampai bilang terkejam pasti otomatis dulunya yang benar-benar di porsi tenaga fisik, teknik maupun segala macam ya harus penuh. Nah, untuk Mas Alwan sendiri nih, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Uli kalau dulu mah ya benar-benar harus lengkap. Di dalam Porda itu ya mau nggak mau kita harus berkorban segala-galanya buat Kabupaten Indramayu. Kalau zaman sekarang gimana tuh? Kalau boleh tahu sekarang pelatihnya siapa Mas Alwan? Kalau sekarang itu pelatih Porda itu
Coach Budi. Coach Budi Widianto. Widianto. Iya. Nah, Coach Budi itu sama nggak kayak seperti siapa tadi, Coach Indra. Pak Indra atau Coach Indra, latihannya bener-bener berat dan Iya. harus lengkap gitu. Iya benar-benar berat sih latihan menurut saya ya. Dilatih Coach Budi ini benar-benar berat, benar-benar kejam banget sih menurut saya juga. Pasti fisik ya, pasti fisiknya, endurance itu apa segala macam itu pasti di daya tahan, kecepatan Iya. pasti sangat dibutuhkan buat Iya. pemain sepak bola. Nah, kita ngomong-ngomong ngobrol udah jauh ya. Kita masuk ke dalam intinya saja. Nah, ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan kepada teman-teman sekalian, pada atlet sepak bola khususnya Porda Kabupaten Indramayu X maupun yang masih aktif. Oke ya, menurut penelitian yang saya dapat nih Mas Uli, Mas Alwan, tentang pencegahan dan perawatan cedera olahraga sepak bola, kebanyakan itu hampir 60% itu adalah cedera ankle dan 30% adalah cedera lutut dan 10%-nya lagi adalah cedera memar. Nah, saya mau penjelasan dari Mas Alwan terlebih dahulu. Menurut Mas Alwan, ibaratnya benar tidak sih menurut penelitian yang saya dapat itu dengan ibaratnya persentase cedera dalam permainan sepak bola yang sudah dialami oleh ibaratnya Mas Alwan itu benar nggak kebanyakan cedera itu adalah cedera ankle? Ya menurut saya itu benar, cedera ankle itu pemain bola itu kebanyakan cedera ankle ya. Iya. Ya, Kenapa tuh bisa ibaratnya pemain bola itu kebanyakan cedera ankle tuh, Mas? kebanyakan cedera ankle tuh seperti biasanya itu ada memaksakan kayak bola-bola bahaya itu. Oh, bola rentan kayak ya bola nanggung-nanggung Iya, itu bola nanggung. terus diambil ya. Iya, diambil. Terus juga pas lompat itu pas mendaratnya itu kadang Salah ya. dia salah Salah tumbuhan ya? jadi ankle-nya kena. Nah, untuk Mas Uli sendiri nih, pengalaman Mas Uli selama di Porda ya, yang saya sudah jelaskan tadi bahwasanya kebanyakan dari atlet sepak bola itu adalah cederanya yang dialami adalah cedera ankle atau pergelangan kaki. Bener nggak sih menurut Mas Uli? Emang dalam sepak bola bener banget ya, 100% bener banget. Waktu saya itu ya kebanyakan ankle. Ankle. Rata-rata itu di Indramayu lapangan itu keras. Oh iya, tekstur tanah juga pasti ngaruh ya. Pasti ngaruh, makanya kebanyakan anak-anak di khususnya waktu dulu ya. Iya. Saya pribadi juga saya pernah kena ankle di. Oh, Mas Uli juga pernah mengalami cedera pasti ya. Mengalami cedera di Indramayu itu ya faktor lapangan itu keras. Tekstur Kita lapangan sangat lah. keras, benturan sangat keras. Iya. Syarat tumpuan juga sih. Iya, kayak tadi sama yang banyak dijelasin Mas Alwan. dan memang faktor. Nah, kalau faktor untuk cedera ankle tuh masih banyak ya. Iya. Banyak sekali. Pokoknya mau faktor ini, faktor A, faktor C itu Iya. banyak. Tergantung orangnya ya. Iya. Cuma waktu saya dulu itu emang faktor lapangannya keras, tackle sama pas latihan tackle nggak sengaja. Oh, tidak sengaja. Tadi Mas Uli juga pernah mengalami cedera itu ternyata ya. Pernah. Waktu pas ibaratnya masih pas masa TC ya. Masih TC pernah main. cedera ankle. Nah, buat pengalaman Mas Uli ya, ibaratnya real dari Mas Uli pas pengalaman masa terkena dari cedera ankle itu penanganannya bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan? Penanganannya cukup satu ya, langsung dibawa keluar dulu. Keluar pasti lah. Pasti Iya. lah, pasti dikompres sama batu. Batu ya? Batu. Kita ada tim medisnya ya. Iya, pasti kalau sebuah tim Porda pasti ada Iya, tim ada. medis. Tim medis Entah itu massas ya. masih kita selain ke Tim medis. Kita tinggal terima beres aja dah. Terima kasih. Nah, untuk Mas Awan sendiri, waktu pas masuk Porda pasti ada lah yang namanya cedera ya, terutama cedera ankle tadi yang sudah dijelaskan. Penanganan paling pertama itu bagaimana ketika ibaratnya kita terkena cedera ankle? Ya penanganan pertama itu dibawa keluar lapangan dulu. Pasti, ya pasti dibawa keluar. Ya terus langsung dikompres pakai es batu aja. Pakai es batu. Iya pakai es batu. Terus ya sama Mas Rudi seperti sama Mas Rudi juga langsung diserahin ke medis aja. Oh, berarti pemain tuh nggak tahu menahu sebenarnya. Kalau Iya. masalah cedera itu yang penting saya serahkan kepada tim Iya, tim medis. aja karena Terus kalau ibaratnya kalau tim medisnya abal-abal atau
apa ya, ibarat bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu yang ibaratnya asal masuk tim medis. Itu ibaratnya kalau penanganannya salah itu bagaimana Mas resikonya itu? Oh ya, Fatal itu. Ya, sangat besar. sangat fatal kalau Iya. bener-bener, tapi nggak bakalan ada yang apa-apa sih ya. Kalau di Polda? Iya. Polda sih ya, karena udah masuk timnya level kabupaten. Kabupaten. Nah, pasti pelatih, staf semuanya harus profesional sih. Harus Harusnya. terutama Ya, berlisensi atau bersertifikat ya. Iya pasti, maupun dalam bentuk apapun. Nah, buat perawatan dalam pencegahan cedera ankle itu bagaimana perawatannya, Mas? Perawatannya paling itu ya tiap hari kita es batu dulu ya, Iya. tiap harinya ya, tiap pagi-pagi es batu. Tiap Itu pagi perawatannya, es batu, perawatannya iya. terus diikat sama apa namanya counterpan. kalau Iya, nggak salah. counterpan atau ibaratnya pakai apa ya? Pakai pembalut lah intinya. Baru, Mas. nah, terus kita renang. Oh, renang juga bisa ya? Bisa. Itu lebih cepet. Kalau renang ibaratnya maksudnya ke dalam terapi air ya? Terapi air betul. Karena ankle itu lebih cepet sama geraknya renang. Renang. Karena kan ankle itu Nah, mengayun itu. ya, Nah, ibaratnya pergelangannya itu digunakan Nah, semuanya. semuanya ya. Nah, ankle maupun lutut harus bagusnya itu renang. Renang. Makanya waktu dulu kena ya suruh renang. Renang pasti lah. Suruh renang pasti. Nah, buat perawatan sendiri, setelah ibaratnya Mas Uli kan ibaratnya enaknya kita bahasnya karena Mas Uli juga pernah mengalami cedera ankle. Nah, buat perawatan, setelah perawatan itu ibaratnya Mas Uli ada nggak sih ibaratnya pembenahan otot atau sel-sel atau penguatan lagi kembali? Ya, paling penguatan itu ya satu ya jogging Jogging. sendiri. Cuma Iya. kadang-kadang kita masih Nyeri ya? masih nyeri. Cuma Iya. ya kita paksain aja dulu. Kalau Paksain pelan-pelan. kita pelan-pelan, kalau nggak kuat jangan. Jangan dipaksa. Biar ototnya itu lebih enak lagi. Oh, lebih kembali lagi. Kembali lagi. Ya, kita selain lagi untuk masalah otot ke medis lagi, kita tanya Medis. lagi. Ini untuk apa lagi nih? Iya. Katanya masih sakit kayak gini. Oh ya udah kita pijit dulu. Oh, berarti ibaratnya ketika kita kena cedera di dalam tim Porda itu pasti ada programnya ya. Kalau cedera ini programnya ini Nah, itu. dulu yang harus dilakukan. Betul. Iya. Berarti ibaratnya udah masuk profesional sih pasti Porda ya. Udah masuk profesional. Nah, untuk Mas Alwan sendiri pernah nggak sih ibaratnya mengalami cedera yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah melihat temannya yang cedera? Ya, saya juga pernah mengalami cedera ankle juga. Oh, pernah juga ternyata. Ya, pernah juga. Nah, buat penanganannya bagaimana tuh, Bu? Mas Alwan waktu pas terkena cedera ankle? Penanganannya itu ya itu pertama aja harus dipakai es batu juga, Es obat es batu. batu ya. Terus juga harus rutin sama jogging juga. Jogging terapi pasti Iya, ya. terapi. Ya itu renang juga ada di situ. Terapi air berarti maksudnya ya, Iya, terapi di air. renang. Oke, tadi sudah perawatan, penanganan juga sudah. Sekarang pencegahan Mas Uli. Nih kan otomatis ya kita sebagai atau Mas Uli dengan Mas Awan sebagai atlet Porda nih, pasti pencegahannya itu harus tahu nih supaya kita tidak terkena cedera ankle, cedera lutut atau cedera yang lainnya, pasti ada pencegahan. Nah, menurut Mas Uli sendiri bagaimana sih pencegahan supaya kita itu tidak terkena dari cedera tersebut? Ya untuk masalah pencegahan kita sih bisa ya. Coba Iya. kita waktu dulu itu cuma pakai harus ada counterpan, penjagaan biar latihannya enak, biar Oh, berarti pas Mas Uli dulu mah sebelum latihan tuh dibalut dulu gitu. dulu. Pencegahannya kayak gitu. Ya, biar Apakah ada teknik-teknik lain dengan pemanasan yang ibaratnya yang harus lebih maksimal atau gimana Terus, gitu? kalau udah termasuk kenanya ya, Iya. makanya kita harus udah termasuk udah kena cedera. Punya riwayat lah Riwayat ibaratnya. intinya mah harus benar-benar maksimal nih, pemanasannya harus plong. Plong semuanya ya? Panas. Kalau ada masalah, wah ini masih sakit nih, Iya. saya udah panasin aja dulu. Nah, setelah dipanasin itu cederanya kayak tadi tuh, riwayat masih sakit tuh. Kalau udah panas emang udah nggak kerasa gitu Mas Uli? Mungkin ya rasa sendiri ya. Iya. Bener-bener nggak ada rasa sakit. Kalau ibaratnya benar-benar udah panas. Nah, untuk Mas Alwan sendiri pencegahan cedera yang sudah dialami oleh Mas Alwan itu lebih baik bagaimana? Ya
menurut saya sih nggak beda jauh sama Mas Uli juga ya. Pemanasannya juga ya harus yang benar, harus yang plong, itu benar-benar harus panas biar kita aman-aman aja nih ankle-nya, menurut saya begitu. Nah, sedikit pengetahuan saya juga ya, kalau bahwasanya kalau penanganan cedera, pencegahan cedera itu harus dilakukan pemanasan yang lebih maksimal lah Iya. intinya Bang. Nah, dari pengalaman beberapa yang sudah saya ambil bahwasanya cedera yang sering diambil tadi kan adalah cedera ankle ya. Iya. Ya, cedera ankle yang sudah diambil oleh para ahli itu kebanyakan cedera ankle. Nah, menurut Mas Uli nih, buat atlet-atlet di luar sana supaya tidak terkena cedera ankle itu bagaimana? Atau ada saran dari Mas Uli? Ya buat saya sih ada atau para junior ya, untuk adik-adik memang intinya harus mencegah kakinya harus kuat. Iya. Terus hindarin kalau betul-betul jangan sampai masuk bola ya, jangan sampai masuk. Iya. Intinya itu kalau kita jangan sampai kena lagi gitu Iya. ya, karena kalau udah kena lagi kita harus rest lagi. Iya. Boleh dari awal ya kita ya nggak enak lah kalau Iya, yang kita cedera pasti. nggak enak, nggak nyaman ya. Terus menurut Mas Alwan, buat teman-teman yang di luar sana yang suka main sepak bola, untuk pencegahan cedera atau ada saran supaya dari teman-teman kita itu tidak terkena cedera ankle itu bagaimana Mas Alwan? Menurut saya itu ya pemanasan ya, yang penting itu pemanasan itu harus benar-benar maksimal, benar-benar panas lah, biar otot-otot juga enak, kuat. Terus hindari bola-bola yang bikin kita bahaya, yang Jangan dipaksakan Iya, intinya mah ya. jangan dipaksakan, nanti kalau kita dipaksakan nanti kita bakal kena ankle lagi, Cedera lagi. cedera lagi. Nah, ada beberapa hal yang sudah saya ambil dari ibaratnya podcast hari ini ya. Nah, ketika ibaratnya kita sudah melakukan penanganan yang namanya trauma, Mas. Trauma itu pasti ada kan ya. Nah, cara menghilangkan traumanya itu bagaimana, Mas? Kayak contoh kita cedera ankle nih, otomatis pasti ada yang namanya trauma. Cara untuk menghilangkan rasa trauma itu bagaimana? Pengetahuan saya ya, saya pengalaman. Iya, pengalaman Mas Uli aja, karena Mas Uli itu pernah Saya- ibaratnya mengalami cedera ankle tuh. Dan kayak paling biasa jogging terus sentuh bola dikit-dikit, ayo main dikit-dikit, jangan sampai main langsung ya Turnamen atau ya? turnamen atau mau latihan sesi latihan Iya. atau segala macam. Intinya kalau udah kena pasti megang bola itu pasti dulu, Iya. jangan sampai nggak megang bola. Kalau udah nggak megang bola traumanya kita nggak hilang. Berarti tetap kita ibaratnya biarpun kita udah pernah mengalami riwayat cedera, main bola itu ya ibaratnya harus lebih apakah dari awal lagi itu, Mas? Ya harusnya lebih awal lagi, tetap Sama, dari awal lagi. Sama dari awal lagi. Kayak ibaratnya kalau kita punya riwayat cedera kan otomatis ada bola nih, nanggung, kadang-kadang takut. Kayak contoh juggling aja, pasti ada perubahan lah. Mana yang udah punya riwayat cedera atau mana yang belum mendapatkan atau belum pernah mempunyai riwayat cedera. Ya kita tahu sendiri ya, kalau udah kena tuh pasti kita wanti-wanti, Iya. jangan sampai kena lagi ya. Makanya dalam suatu permainan, oh ini bola bahaya, jangan. Oh. Ya, oh bola fake atau segala macam, jangan lah. Jangan dimaksakan lah. Memaksakan. Saya pribadi ya itu sih, cuma kalau udah ngilangin trauma harus megang bola dulu. Megang bola. Main santai. Kalau udah trauma hilang baru kita fake lagi. Baik lagi. Kalau menurut Mas Alwan, buat ngilangin trauma dalam cedera sepak bola itu bagaimana? Kalau menurut saya itu ya sama kayak Mas Uli juga, harus pegang bola tipis-tipis, latihan. Tipis. Ya, latihan juga harus rajin ya biar menghilangkan traumanya juga itu. Terus menurut saya juga jangan memaksakan lah, kalau udah punya cedera ankle jangan, kalau ada bola-bola tanggung, bola-bola fake itu jangan memaksakan lah daripada terkena cedera lagi.
Nah ini ya, ibaratnya kita udah dapat kesimpulannya bahwasanya ya dari teman-teman yang sudah datang di podcast ini udah pernah mengalami beberapa cedera yang saya teliti ya, atau yang saya analisis sekarang bahwasanya adalah cedera ankle. Nah di dalam cedera ankle ini pasti juga sangat sangat rentan atau sangat sering dialami oleh pemain sepak bola ya. Nah buat selanjutnya adalah buat cedera ankle ini Mas, apakah ada penanganan lain selain ibaratnya nih cedera ankle ini harus dikompres nih, contoh halnya tadi pakai es batu, apakah boleh tidak sih kita terkena cedera ankle itu harus diurut langsung tuh, misalkan kayak langsung diurut tuh boleh atau tidak menurut pengetahuan Mas Uli? Kalau pengetahuan saya sih ya, kalau dalam medis sih aslinya nggak boleh. Nggak boleh. Cuma kita sebagai orang kampung ya. Iya, orang tradisional ibaratnya. Iya. Terkena ya udah pijit aja lah. Nah, langsung simpel aja itu. Langsung boleh sih, boleh-boleh aja kata saya yang pernah ngalamin. Iya. Cuma kalau udah masuk Medis. medis itu jangan sampai pijit dulu. Iya, soalnya pengalaman saya juga ibaratnya pengetahuan dari beberapa fisioterapi ya, bahwasanya ketika otot yang sudah bengkak itu tidak boleh diurut. Iya. Seharusnya nggak boleh. Tapi lebih baik tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan bahwasanya ya penanganan pertama ketika ibaratnya kita terasa cedera ankle itu harus dengan menggunakan dikompres dengan es batu. Ya. Mungkin itu saja Mas Uli dan Mas Alwan, terima kasih sudah mau datang di podcast hari ini. Terus juga terima kasih banyak atas waktunya ya. Mungkin beberapa yang saya sediakan tidak ada lah, mungkin cuma tempat yang nyaman saja ya. Terus juga informasi-informasi yang sudah dikasih oleh Mas Alwan dan Mas Uli semoga bermanfaat juga buat rekan-rekan atau teman-teman yang nantinya masa depannya masih mencintai di dalam olahraga sepak bola, khususnya di olahraga sekitaran Kabupaten Indramayu ya. Semoga tidak ada lagi ya, kalau bisa mah tidak ada lagi yang terkena cedera yang sudah beberapa saya analisis, terutama ibaratnya cedera-cedera yang sangat berat atau yang sangat penanganannya yang sangat lama, bahkan bisa menghampiri atlet tersebut tidak bisa lagi mengikuti kegiatan sepak bola atau olahraga sepak bola, atau bisa menutup bakat mereka di olahraga sepak bola atau menjadi atlet sepak bola yang ibaratnya tingkatannya yang lebih tinggi lagi lah. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Uli, Mas Alwan. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya. Bahwasanya di dalam permainan sepak bola itu sangat rentan yang namanya cedera, terutama cedera lutut atau cedera ankle. Karena di dalam permainan sepak bola itu menggunakan kaki ya, makanya rentan cederanya adalah di bagian kaki. Bukan hanya di bagian kaki, pasti juga banyak ibaratnya cedera-cedera yang pasti dialami oleh pemain sepak bola seperti memar, seperti ada ibaratnya otot kram atau cedera-cedera yang bisa mengakibatkan performa atlet itu tidak bisa dikeluarkan secara maksimal. Makanya di podcast ini pasti di permainan sepak bola ini mempunyai beberapa resiko seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Makanya buat saran buat anak-anak usia dini, jangan sampai terjadi cedera-cedera yang sekiranya dapat mematahkan karir atlet atau regenerasi muda untuk permainan sepak bola, khususnya di daerah Kabupaten Indramayu, supaya anak-anak di usia dini ini bisa melanjutkan regenerasi muda yang berbakat buat masa depan Kabupaten Indramayu. Mungkin podcast hari ini saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.